Assalamualaikum, halo guys, welcome back to Nurul AI Channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-share tutorial penggunaan aplikasi Autograph. Tapi sebelum ke videonya, pastikan kalian udah klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat nge-share video-video yang baru. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, so langsung aja kita ke video tutorialnya. Nah, step awal aku bakalan masuk ke aplikasi Autograph 5. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi Autograph 5. Nah, di sini Autograph menyediakan fitur-fitur yang bisa banget kita gunain. Nah, di sini salah satunya ada Start Statistic Page atau di sini tuh kita bisa membuat grafik statistik yang dimensinya 1. Nah, di sini ada Start 2D Graph Page. Di sini kita bisa membuat grafik untuk 2 dimensi. Biasanya grafik 2 dimensi ini dipergunakan untuk membuat grafik bangun datar gitu, yang hanya bisa dilihat dari satu sudut atau dari satu arah aja. Selanjutnya di bawah ada Start 3D Graph Page. Nah, di sini tuh kita bisa membuat grafik 3 dimensi. Nah, biasanya grafik yang berdimensi 3 tuh adanya di bangun ruang. Kita tuh bisa melihat dari segala arah atau dari segala sisi sehingga semuanya tuh kelihatan. Nah, yang terakhir itu ada Start Complex Number Page. Nah, di sini tuh kita tuh bisa membuat grafik yang kompleks. Bisa buat semua campuran grafik ada nih di sini. Oke, jadi sekarang aku bakalan ngenalin ke kalian fitur-fitur apa aja yang ada di Autograph ini atau tools apa aja yang bisa kita gunain di sini. Oke, kita masuk ke tools yang pertama di sudut kiri atas itu ada File. Tools File ini fungsinya itu lebih misalnya kita mau nambah halaman untuk grafik 1 dimensi, kita bisa klik ini. Grafik 2 dimensi kita bisa tambahin klik ini. Untuk menambah grafik 3 dimensi, kita bisa klik ini, New 3D Graph Page. Terus di sini kita bisa open file, bisa close file, bisa exit file, print file, bisa print, preview, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh lebih ke untuk file kita ya, bisa ngedit di file kita. Nah, selanjutnya ada tools edit. Nah, di tools edit ini kita tuh bisa undo file, bisa redo file, bisa paste image. Nah, misalnya nih kita udah menghapus sesuatu yang sebelumnya kita buat, menurut kita tuh salah. Dan ternyata itu benar. Gimana nih cara ngembaliin yang udah kita hapus tadi? Kita bisa tekan undo ini. Atau misalnya kita lagi ada di halaman sebelumnya. Sedangkan kita mau ke halaman setelahnya. Tuh gimana caranya? Kita bisa klik redo ini. Nah, misalnya kita mau kita udah copy gambar, kita mau pastekan di dalam file kita. Kita bisa tekan paste image ini. Oke, selanjutnya ada tools view. Tools view ini mungkin sekilas fungsinya tuh sama kayak tools view yang ada di Microsoft Word or Microsoft Excel dan lain sebagainya. Itu kita tuh bisa tambah judul di status bar, status box, result box. Kita bisa juga nampilin keyboard di sini di tools view ini. Selanjutnya ada tools page. Tools page ini fungsinya lebih ke halaman. Kita mau copy page, bisa copy graph, bisa copy equation, copy status bar. Jadi untuk copy-copy halaman apapun itu bisa tekan di tools page ini. Selanjutnya ada axis. Axis ini berfungsi untuk mungkin kita mau edit axis dari tampilan grafiknya gitu. Atau bisa ke zoom. Zoom mode ini mungkin kita mau zoom in halamannya, zoom out, zoom in box, zoom out box, dan lain sebagainya. Untuk memperbesar atau memperkecil gitu ya. Nah, selanjutnya ada tools data. Di tools data ini kita tuh bisa input data XY, kita bisa input data koordinat, kita bisa input shape atau bentuk apapun yang kita mau. Bisa enter raw data, jadi kita bisa input data di sini, data statistik gitu ya.
Oke, selanjutnya itu ada tools equation. Nah, di tools equation ini kita tuh bisa menginput persamaan atau menginput rumus. Nah, di sini tuh berfungsi misalnya kita mau menginput persamaan, kita mau mencari sebuah grafik nih. Kita harus input dulu persamaannya, kita bisa klik di tools equation ini. Dan kita juga bisa menghapus apa persamaan-persamaan yang udah kita masukin atau rumus-rumus yang udah kita input. Next, ini ada tools object. Nah, di tools object ini kita tuh bisa nambahin gambar, insert image. Kita bisa membuat text box juga ternyata. Misalnya nih, di dalam file kita tuh ada sesuatu keterangan yang mau kita munculin. Misalnya nih keterangannya penting, jadi harus kita buat di dalam kotak gitu keterangannya. Nah, kita bisa tambahin text box ini. Next, ini ada tools window. Tools window ini lebih ke penataan halaman kita. Nah, misalnya nih kita udah buka 5 halaman. Gimana tataan halaman kita? Nah, biasa di tampilan aku ini udah tersetting halamannya tuh ada di atas ini. Di atas ini tuh misalnya halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, nanti aku akan tunjukin gimana tataan halaman di tampilan autograph ini. Next, ini ada tools help. Tools help ini biasanya misalnya kita masih kurang mengerti tentang fitur-fitur yang ada di dalam autograph ini. Nah, kita bisa membaca statement-statement apa aja yang ada di tools help ini untuk membantu kita sebagai panduan agar lebih mudah menggunakan autograph. Mungkin itu sekilas penjelasan tentang tools yang ada di bagian atas ini. Nah, aku bakal jelasin juga apa aja fitur yang ada di yang lain ini, mungkin sekilas yang penting-penting aja. Nah, misalnya aku mau nambahin halaman untuk grafik satu dimensi atau grafik statistika, aku bakal klik ini. Nah, ini dia fungsinya, klik yang ada icon sigma ini, gambar icon sigma ini. Nah, itu keluar dia halaman untuk grafik satu dimensi atau grafik statistika ya. Next, di sini aku bakal klik halaman kedua. Ini tuh untuk grafik 2 dimensi ya, teman-teman. Nah, di sini ada untuk grafik 3 dimensi. Nah, ini dia bentuk grafik 3 dimensinya. Next, kita coba untuk grafik 1 dimensi. Misalnya aku mau input data. Nah, aku input data. Di sini tuh aku input data misalnya ke sini. Nih, aku buka ini grafik 1 dimensi. Aku input data menggunakan nih. Aku tambah datanya di sini. Di sini aku tambah datanya. Nah, di sini kita atur nanti sampel size-nya berapa untuk menghadirkan sebuah data yang mau kita buat grafiknya. Next, di sini aku bakal input data di grafik. Aku bakal input persamaan atau titik yang ada di. Nah, next di sini untuk halaman grafik 2 dimensi, misalnya aku mau membuat grafik persamaan linier yang melalui titik, 2 titik ya. Aku input dulu titiknya, misalnya aku mau masukin titik 2,4. Nah, X-nya 2, Y-nya 4. Oke. Nah, terlihat nanti di mana titiknya. Nah, ini dia letak titiknya. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk misalnya aku mau buat sebuah persamaan garis lurus. Aku masukin di equation. Nah, ini aku coba mengeksplor ya, supaya teman-teman lebih tahu sekilas penggunaan autograph ini. Aku masukin persamaan, mungkin aku coba buat grafik persamaan linear, Y sama dengan X. Nah, ini misalnya aku mau ngetik, aku ketiknya di sini. Tapi sebenarnya kita bisa juga tulis secara manual di sini. Coba ya kita buat Y sama dengan X. Insert. Setelah insert kita oke. Nah, di sini tuh terlihat sebuah grafik persamaan Y sama dengan X. And next, mungkin aku bakal coba buat grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Oke. Nah,
terlihat ada grafik warna kuning, itu menandakan grafik persamaan fungsi kuadrat di mana persamaannya itu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang coba aku ke halaman ketiga, di mana ini ada grafik untuk 3 dimensi. Aku coba buat titiknya, misalnya X-nya 3, Y-nya 2, dan X-nya 1. Nah, 3, 2, 1 ya teman-teman. Oke, kita buat. Nah, ternyata di sini letak titiknya. Nih, kita bisa putar-putar, kita bisa lihat dari segala sudut atau segala arah gitu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut penggunaan aplikasi Autograph ini. Teman-teman bisa misalnya mau membuat sebuah grafik statistika supaya simple gitu. Teman-teman bisa pakai Autograph ini. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe supaya aku makin semangat buat nge-share video yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.